Undip juga menjadi bagian dari pelopor untuk semua inovasi-inovasi. Saya dengar sudah ada ribuan yang ingin dipatenkan. Pak Menteri juga menjadi bapaknya perguruan tinggi, sains, teknologi. Rasanya kita perlu mendengar ya dari tiga orang ini berbagi perjalanan hidup, pengalaman sehingga bisa menjadi penggerak di komunitasnya masing-masing. Mbak Cipta sudah berapa lama kemudian menjadikan Desa Penting Sari ini menjadi pelopor desa wisata? Mbak Cipta kasih dengar dulu ke teman-teman mahasiswa apa yang Mbak Cipta lakukan. Kakak-kakak semua, Desa Wisata Penting Sari berada di lereng Gunung Merapi. Tadi Mbak Rosi sudah bilang, kami ini sudah menjadi desa wisata sejak 2008. 17 tahun berproses sehingga bisa mencapai desa wisata yang dikenal di mancanegara sekarang ini. Dulunya kayak apa Desa Penting Sari? Awalnya yang pasti desa di mana biasanya orang kampung ya mungkin saat itu berbicara punya keterbatasan akses, punya keterbatasan sumber daya manusia. Saat itu kami hanya punya mimpi kakak-kakak. Gimana caranya desa yang punya keterbatasan dalam hal apapun bisa bangkit menjadi desa yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Seperti itu Kak Rosi. Itu dulu desanya desa petani ya, prasejahtera. Betul, sebagian besar dari mata pencaharian Desa Wisata Penting Sari awalnya adalah petani, Mbak Rosi, seperti itu. Dan pelan-pelan bertransformasi menjadi pelaku wisata yang sekarang kunjungan kami rata-rata di setiap tahunnya di 30.000 wisatawan, seperti itu. Wow. Kenapa Mbak Cipta ingin mengubah wajah desa itu menjadi desa pariwisata? Saat itu yang pasti seperti saya bilang dengan keterbatasan yang memang ada di kampung. Kalau kami dulu nyebut desa itu kampung ya. Kami ini adalah orang kampung atau orang desa di mana sekolah aja susah saat itu Mbak Rosi. Kebanyakan tingkat pendidikan di desa kami atau di kampung kami paling tinggi adalah SMP. Dari situ melihat keterbatasan yang saya bilang, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur dan akses yang ada di desa kami, kok rasanya kok sedih banget gitu loh. Ibaratnya kenapa kita nggak bisa bangkit dari keterpurukan, apalagi saat itu kan Merapi ada 13 km dari desa kami. Wisatawan itu kebanyakan datangnya ke Merapi Mbak Rosi. Kenapa kita tidak bisa mengalihkan sedikit saja wisatawan yang datang ke Merapi mampir ke kampung kami. Dulu harapannya datang semua seperti itu, mengalihkan sedikit saja, dan ternyata sekarang malah Penting Sari malah dijadikan destinasi utama dan Merapi menjadi salah satu sebagian saja dari ketika kunjungan ke Jogja, seperti itu Mbak Rosi. Berapa tahun Mbak Cipta ngurusin ini supaya jadi desa wisata? Berproses dari 2008 sampai sekarang 2025, 17 tahun kami berproses menjadikan desa wisata biar masyarakatnya itu sejahtera lahir dan batin kakak semua, seperti itu. Jadi Mbak Cipta tuh ingin menunjukkan siapa bilang orang kampung nggak bisa, siapa bilang orang desa tuh nggak bisa. Justru dari Mbak Cipta dan teman-teman yang ada di pedalaman dan di dusun terpencil, kita bisa melihat satu perjuangan yang sesungguhnya. Raim, tadi saya bilang di Spotify lagu Komang itu sudah didengar 500 juta. Ada yang mau dikoreksi? 600 juta by the way. 600. Harus ya pakai by the way. 600 juta. Iya itu kalau kali rupiah ya bisa pensiun dari sekarang sampai. Astagfirullahaladzim. 600 juta streaming itu berawal dari kan lagu Komang itu kado hadiah pernikahannya saya kepada istri. Komang nama istrinya saya. Ya dia mualaf waktu itu
hadiahnya itu lagu Komang. Waktu Komang istri kami mualaf, kita mau ganti namanya. Karena namanya sangat Hindu, sangat Bali sekali. Kita mau ganti lebih Islam. Akhirnya saya panggil Istiqomang. Istri saya insya Allah dia konsisten, semoga bagus. Dari stand up komedi terus jadi penyanyi. Betul, tepatnya saya tidak mengganti profesi sama sekali. Saya dari dulu adalah pencerita. Kalau idola kami bilang itu, Karadit, dia bilang jangan sebut profesinya, ambil payungnya. Kalau saya bilang diri saya stand up komedian, berarti saya menutup kerang rezeki di pintu yang lain. Tapi kalau saya ambil payungnya, storyteller, mesti kalau seminar buku ada saya karena saya pencerita yang handal. Seminar nulis lagu ada saya juga. Seminar Kompas TV ada saya juga. Jadi pencerita saya sebut diri saya adalah pencerita yang ulung. Kebetulan ada cerita yang hanya cocok platformnya di media tertentu. Ada cerita yang nyambung hanya dibuatkan materi stand up. Ada cerita yang nyambung hanya dibuatkan konten TikTok 1 menit. Ada cerita cinta suci ini terlalu cemen kalau 3 menit saja jadi lagu di Spotify. Saya mau ceritakan kisah hidupku lewat film. Pencerita kebetulan platformnya saya pilih. Kebetulan kanvasnya ada beberapa tinta yang harus kita sesuaikan. I'm a storyteller, itu dia. You are a storyteller. Ya. Dan bangsa ini hanya bisa merdeka oleh pencerita. Wow. Oleh pencerita bangsa ini. Gimana mendefinisikannya? Dan dilema hidup di bangsa ini sekarang ini adalah ketika kita pintar bercerita disebut kau omong-omong doang. Padahal kau pale omong-omong sebar kau. Padahal negara ini merdeka hanya karena si pencerita. Pencerita bahan bakarnya adalah buku. Kalau kau buka sejarah bangsa ini, semua pemimpin kita punya keterikatan yang sangat romantis dengan buku. Bung Hatta penjarakan aku yang penting dengan buku. Tan Malaka ikat pinggangnya harus dikasih kencang karena lapar dia. Supaya dia bisa beli buku. Kamu cerita dong, kan berawal dari stand up comedy karena pada dasarnya kamu lucu ya. Penggelisah tepatnya. Penggelisah betul. Iya. Dan sumber karya seni itu sumber dari produk itu mesti dari keresahan. Betul. Semua karya seni yang kau pakai sekarang, semua inovasi, semua kreativitas yang kau pakai sekarang bersumber dari satu kata namanya keresahan. Dari keresahan ada orang resah terhadap gelap, bikin lampu. Ada orang resah terhadap jarak, bikin handphone. Ada orang dari Sulawesi resah terhadap pesawat ini rajin jatuh, bikin teori namanya Pak Habibie jadi. Keresahan yang kamu rasa, yang kita rasa sekarang ini, cikal bakal dari berhasilmu, cikal bakal dari semua karya seni.